Imam Sa'id Al-Khudri meruqyah orang tersengat kalajengking. Pertanyaannya, kalajengking itu jin atau tidak? Tidak. Bukan. Lalu kenapa otak kalian mengatakan ini santet harus diruqyah, kalau tidak santet tidak bisa? Ajaran siapa ini? Ajaran orang bodoh. Nah, tirukan saya. Barang siapa selalu mengkaitkan ruqyah dengan jin. Kalau ngomong jin jangan lihat saya. Dengan jin atau santet pasti dia adalah korban TV. Kebanyakan nonton TV. Baca hadis tuh, baca kitab tuh. Rasulullah meruqyah ashabah berlama hampir depresi. Rasulullah meruqyah membolehkan tersengat kalajengking dan seterusnya. Tidak hanya jin. Jadi medis bisa, ya bisa. Kalau kamu mengatakan ruqyah hanya untuk gangguan gaib, sama halnya kalian melemahkan mukjizat asy-syifa dalam Al-Quran. Gitu, you understand? Yes. Mikir, hati-hati. Jadi orang nanti takut diruqyah gara-gara kamu dikit-dikit jin, dikit-dikit. Asam lambung jin, kepala pusing jin, telinga berdebar jin. Sampai jinnya bingung, ditudui itoha, aku lagi, aku belum masuk, belum nempel ditudui itoha. Padahal dia sendiri yang ngejar setan kredit. Yang ketiga, berobat dengan Al-Quran adalah tradisi orang soleh. Imam Sa'id Al-Khudri, orang Badui, tersengat kalajengking yang jelas-jelas medis, bukan psikologis, bukan jin, dibacakan Fatihah 7 kali sembuh biidznillah. Begitulah tradisinya orang soleh, yaitu membacakan Quran pada orang yang sakit. Berbeda dengan kitoha. Kalau saya tanya kitoha, kalau sakit kepala dibagi kemana? Sakit kepala ini seperti apa? Budre, dengarkan, budre. Kenapa tidak surat Fatihah? Nah, kalau meski paling contohnya jawabannya tidak tahu. Padahal Allah sudah janji wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa hidayatun wa yashful huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un. Sudah jelas kok. Enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Jawabannya pasti karena belum 350. Maka setelah ini wajib saya coba gorengan di sini. Maka setelah ini wajib apa? Gorengan. Maka setelah ini wajib berubah dengan Quran. Siap? Siap. Di sisa hidup kita yang pendek ini, saya tanya kalian, pengen melestarikan tradisinya Imam Sa'id atau Imam Toha? Sa'id. Yang berubah dengan Quran dong. Jangan paramek. Quran dulu dong. Kalau belum suku baru paramek. Yang saya? Yes. Tirukan saya. Barang siapa? Berobat dengan paramek. Pasti. Dia adalah korban sponsor. Saya tanya yang berita kepala siapa? Oke. Kan Allah tidak berkata demikian. Kata Allah qul huwalladzina amanu wa shifa. Quran itu juga betul shifa lil ladzina amanu. Kan shifa kata Allah. Kamu mukmin, ya Allah. Ya obatnya Quran. Obatnya shifanya Quran. Kepamek ini. Siapa yang ngajarin? Itu loh. Di sisa hidup kita yang pendek ini, kita ini hidupnya pendek. Kalau nggak percaya, saya tanya yang paling
di sisa hidup kita yang pendek ini saya tanya kalian semua, kalian ingin melestarikan tradisinya Imam Sa'id atau Imam Toha? Imam Sa'id. Ngikuti sahabat atau orang bijak? Kalau orang bijak jangan lihat saya. Ya. Sahabat atau orang barat? Udah berobat Quran dong. Itu loh. Enggak kok ingin Imam Toha. Imam Toha itu korban sponsor. Gitu loh. Yonsen. Selanjutnya hikmah yang keempat. Kalau meruqyah tidak boleh bertarif. Kalau berobat dengan Quran tidak boleh bertarif. Kenapa? Karena sahabat tersebut dikasih bisyarah. Itu beliau keadaan musafir. Jadi boleh keadaan musafir itu darurat, mengkosor sholat. Semisalkan saya ini kan musafir, boleh kosor sholat, malah sholatnya di jamak, jimaknya dikosor. Ditulis. Karena anaknya kecil banyak, nggak pernah pulang, jarang pulang. Habis di Jawa Barat sini HBB dan seterusnya, karena saya mulai dari Pangandaran. Jawa Barat ini ditaksir dihukum setahun nggak ada pelatihan. Dengan catatan nanti mudah-mudahan kalau di sini nanti kok tidak berkembang lagi, dihukum lagi 2 tahun nggak pelatihan. Maka saya tanya kalian mau nggak berkembang? Mau. Kalau ruqyah aswaja an-nahdiyah ini tidak berkembang, yang berkembang 2. 1. Ruqyah minhum yang jelas menyesatkan, tawasul dan seterusnya. Yang kedua adalah yang berkembang dunia perdukunan. Yang itu jelas-jelas bukan dari itu. Dukun bukan orang dukun. Yang ujungnya sama, dukunnya rendah, haram. Itu sihir itu ya nanti bahkan banyak. Kemarin saya ruqyah usuliyah PBNO nggak saya sebutkan. Ya, nah sihir juga. Itu loh usuliyah PBNO. Apalagi usuliyah praktek. Full. Ayo hadir. Sesimpelnya tidak boleh bertarif. Kenapa? Karena saya ini musafir, sedangkan kita itu pasang langkat di rumah. Ada mungkin ilannya beda. Tidak boleh. Jangan berdasarkan hadis yang musafir ilannya beda. Kita pasang langkat di rumah 3 meter, musuh 3 meter. Tulis gede pengobatan alternatif ruqyah azwaja Z. 1 orang 100.000. Nanti genap 4 orang lunas, kembali mau ada malah untung 50.000. Ini nggak boleh. Ruqyah itu yang dijerak, siapapun yang tertarik walaupun 10.000 akan dikeluarkan. Setelah mendapatkan kartu anggota, kok tertarik 1.000 rupiah pun dikeluarkan. Terus bagaimana aku saya membagikan modal? Nggak perlu. Nggak perlu bertarik. Yakin saja bahwa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin nggak? Kalian diberi modal. Kalau kalian menolong agama Allah, menolong orang sakit, yakin nggak kembali modal? Itu tanpa bertarik. Banyak orang yang ruqyah sembuh diumrohkan, ada. Banyak macam-macam. Lantas bagaimana kita nggak boleh bertanya, nggak boleh? Itu kan saya kalau dikasih
Pasien. Alhamdulillah. Kalau belum dikasih. Investasi akhirat. Masa alhamdulillah itu. Siap untuk tidak bertarif? Ya. Yakin kembali 100%? Yakin kembali berlipat ganda? Tanpa itu yakin. Jangan yakin. Yang kelima, kalau terjun ke dunia ruqyah harus bermanhaj hati yang sehat, bukan akal sehat. Kalau terjun ke dunia ruqyah harus bermanhaj yang pasti kalimatnya manhaj, atau menggunakan hati yang sehat, bukan akal sehat. Kenapa? Kata Allah, qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Quran itu akan jadi sifat lil ladzina amanu, untuk yang beriman. Orang iman itu hatinya lebih diutamakan daripada akal, meskipun akalnya tidak menerima kalau sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya percaya. Contohnya surga, neraka, bangsa jin, bangsa manusia dan jin. Harus percaya, meskipun metafisik kita harus percaya manusia dan jin. Ruqyah juga demikian. Logikamu mengatakan tumor di otakmu itu tidak akan sembuh cuma dibacakan alhamdulillahirabbil alamin. Kamu harus yakin karena Allah sudah memberi info. Kok gak yakin? Yakinnya malah ke dokter. Perhatikan, sahabat itu lebih percaya Nabi daripada dokter. Dikisahkan Imam Ghazali, ada sahabat aswabul bos, terkena lepra, ketemu sahabat yang lain. Ketika itu Rasulullah sudah meninggal. Sahabat yang kena lepra itu kemudian mengabarkan kepada saudaranya, saya divonis dokter kena lepra, tidak ada obat. Apa kata sahabat yang mencintai Nabi? Dusta tersebut. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habatus sauda sifatun liqulina. Diobati pakai habatus sauda dan madu, dia alhamdulillah dengan sembuh. Padahal kata dokter dan zaman itu tidak ada obat. Artinya orang mukmin juga sama. Kalian terlalu memikirkan ucapan dokter sampai ucapan Nabi tidak digubris bagian benar. Dan banyak fatalnya itu ngaku kiai, ngaku ustaz. Kalau mestinya kita sebagai ini lebih percaya ucapan Nabi daripada ucapan yang lain. Itu kata dokter itu operasi wajib operasi kelenjar getah bening. Tapi kalau kita percaya, banyak yang yakin hanya dengan air minum tanpa sembuh. Artinya ketika orang berobat dengan Al-Quran, wajib menggunakan hati yang sehat, iman, bukan akal. Kepala pusing, secara logika harus dibaca apa? Paramai, betul nggak? Karena korban sponsor. Bagi orang mukmin, ya tidak begitu. Saya sakit, Quran obatnya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Saya beriman, minum. Jadi kalau ingin kalian terjun ke dunia ruqyah, ikut JRA, maka harus bermadzhab hati yang sehat. Kalau kalian bermadzhab akal sehat, ikutlah Pak Rodro. Gajah, saking sehatnya diutak ya, diutak-atik. Kami nggak percaya Tuhan, nggak percaya jin, nggak percaya surga neraka bagian dunia. Menuhankan akal. Jadi ketika ada orang sakit kepala, misalkan kalau kalian terjun dunia ruqyah nanti, ada orang sakit kepala, kamu bacakan Fatihah, kemudian dia menunduk, wajar atau tidak? Masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal, betul? Orang kalau sakit kepala mestinya minum betul enggak?
malah cengengesan. Jadi kalian kalau memaksakan diri menggunakan akal sehat, ketika terjun ke dunia praktisi rukyah, ya tidak nyambung. You understand? Yes. Mestinya kalau orang sakit kepala diinfus, logikanya kan begitu. Infus di rumah sakit, fotokopi BPJS, KTP, itu logikanya betul. Harusnya ini beda. Kalau kita berubah dengan Quran, harus menggunakan hati. Siap? Siap. Kita akan bahas manfaat. Sebelum kita bahas manfaat, betul semangat. Semangat. Kalau saya tulis lah kelamaan. Diubah saja langsung. Manfaat. Berubah. Dengan Quran. Satu. Sembuh dan sembuh. Pahala. Selain Quran. Selain Quran. Sembuh dan sembuh. Tetap bahaya. Ya. Apa? Ya. Betul apa tidak? Sakit kepala dibacakan Fatihah, tidak sembuh, pahala 1.300 kebaikan. Satu hurufnya 10, bayangkan. Kangen buang sia-sia manfaat ini. Tapi kan nggak sembuh. Nah itu juga para nggak sembuh. Sembuh itulah ya Allah, bukan masalah obat. You understand? Yes. Tapi yang maksud saya manfaat kita nih. Kalau mau berubah dengan Quran itu, satu-satunya obat yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah Quran. Itu disifahnya alasan Quran kata Nabi. Hendaklah kalian berobat dengan dua obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis ini sering dinukil oleh para penjual madu. Berlaku. Tapi lupa Qurannya. Jadi seharusnya kita sebagai orang mukmin, kalau sakit keluarga kita, hewan ternak kita, apa saja keluarga kita, ya Quran dulu 1 hingga 7 kali dibacakan Quran. Kalau belum sembuh baru ke alternatif. Apa itu rumah sakit? Kenapa kok dibilang alternatif? Karena yang memerintahkan kita berobat ke rumah sakit siapa? Ya Pak Tuhan sakit stroke. Suruh rumah sakit siapa yang perintah? Kok dokter perintah? Apa begitu mana? Istrimu sendiri. Betul nggak? Betul nggak? Saya tanya perintah Allah dan perintah istri lebih utama mana? Allah. Ya baca Quran dulu dong. Perintah Allah kan Quran. Siapa yang perintah rumah sakit? Istri. Yang alternatif perintah Allah istri. Yang alternatif perintah Allah atau istri. Jadi rumah sakit yang alternatif, gitu loh. Dari aspek keimanan itu salah paham. Kamu ngomongkan ke Dinkes, itu provokasi. Dari aspek keimanan bukan aspek sosial dan kesehatan. Aspek kan perintah Allah cuma Quran. Pernah dilakukan? Pergilah ke rumah sakit. Gak pernah kan? Enggak. Jadi manfaat Quran itu yaitu berpahala entah sembuh atau tidak sembuh. Kalau rumah sakit sembuh dan sembuh tetap bayar. Pertanyaannya, kalian pengen yang bayar atau yang gratis? Ya berubah dengan Quran. Males-malesan. Tirukan. Yang kedua. Manfaat. Berubah dengan Al-Quran adalah berubah dengan Quran itu gratis, ekonomis karena modalnya hanya kresek. Mana kreseknya? Amin. Kreseknya. Angkat kreseknya.
Angkat kesennya yang tinggi. Tirukan saya. Cepat, cepat. Cepat. Lamaan. Ayo, cepat. Cepat. Apapun. Apapun. Kasusnya. Kasusnya. Kreseklah. Kreseklah. Solusi. Solusinya. Sponsor. Jadi dalam dunia rupiah itu yang penting kresek. Tidak perlu antri bayar BPJS dan kalian bisa memiliki skill melebihi dokter spesialis. Apa itu skillnya? Mengobati 100 orang dalam tempo 1 jam tanpa antri. Dokter mana yang bisa? Antri gak dapat saya. Sepinter-pinternya dokter Indonesia tidak ada yang mampu. Betul? Dokter itu malah keroyokan. Satu orang operasi kan keroyokan, betul nggak? Saya muncul bau gorengan. Nah, karena tidak ada tisu dan karena 350 tidak ada tisu. Ayo lanjut. Dan manfaat selanjutnya ada di buku. Ada di buku halaman 118 dibuka. Di situ manfaatnya banyak. Buku besar. Baik, ayo lanjut. Kita akan lanjutkan. Kalian saya tanya, siap gak menjadi praktisi rupiah? Siap gak menjadi untuk domba LDNU? Siap rupiah istri? Rupiah mertua? Rupiah orang sari? Siap atau tidak? Jadi suamimu. Kalau siap tidak gampang, tidak cukup bawa kresek, tidak cukup 350.000. Ada syaratnya. Apa syaratnya menjadi perupiah? Lihat halaman 119. Di situ ada apa syaratnya? 1. Berani. Saya tanya kalian, berani gak perupiah kuntilanak? Berani. Grandong? Berani. Santet Banyuwangi? Berani. Santet Banten? Berani. Berani atau tidak? Berani. Berani merupiah mertua? Berani. Berani merupiah istrimu? Berani. Hati-hati, ini yang paling sulit. Banyak rupiah yang pakai rompi di belakang itu sudah pakai logo JLA. Bahkan ada yang menjadi YouTubers. Itu sok-sokan kalau di YouTube. Tulis judul YouTube-nya, menaklukkan Raja Jin penguasa Saritem yang punya pasukan 10.000. Di YouTube-nya begitu, horor lagunya. Orang lihat terpana. Ketika itu habis ngedit video pulang ke Malangan. Jam 12 malam baru pulang. Terus dodok ini tok bu bangun bu. Dari mana? Ngapain? Rupiah terus. Bah, itu aja di keluar. Padahal sesudah dia melakukan Raja Jin 10.000 pasukannya kalah dengan Ratu Jin. Saya nggak mau setan itu memang mudah. Bila kita syaitan gangguan setan itu lemah, sedang gangguan wanita inna kaidahuna awim. Allah sendiri yang mengatakan kok. Kamu tahu. Kamu tahu saya punya apa ini?
hadirun. Jadi kalian saya tanya, berani nggak rukyah istri? Berani. Wajib bagi kalian wahai lelaki sebelum rukyah istrinya orang, rukyah istrimu sendiri. Siap? Siap. Karena banyak rukyah yang terlena, terlalu sibuk rukyah istrinya orang. Banyak itu. Berani rukyah kiai? Hati-hati. Bacaannya siri, jangan jahat, nanti liur. Allahumma rabbana si'anti bil bas, Allahumma awin alaina sakaratin maut. Pukul kali Bunyai juga begitu. Bunyai bacaannya siri. Gimana Bunyai? Sudah enakan? Tambah parah. Berani rukyah kiai? Tirukan saya, barang siapa? Barang siapa? Tidak berani rukyah? Tidak berani rukyah. Jangan rukyah. Jangan rukyah. Tidur saja. Tidur saja. Di rumah. Di rumah. Sambil nonton. Sambil nonton. Upin. Kalau usah rukyah. Kalau takut. Nanti kalau tak buang setannya kembali ke rumah saya bagaimana? Berani apa enggak? Saya ulangi, berani apa enggak? Berani. Gitu loh. Kalau saya nangani santet-santetnya kembali muter ke rumah saya bagaimana? Berani? Berani. Pokoknya santet jenis apapun masih kalah dengan sihir jenis apapun. Sihir Banten, sihir Bali, sihir apa, masih kalah dengan sihir Saritem. Sihir janda lebih mematikan. Yang selanjutnya apa syaratnya? Tidak boleh panik. Siap menjadi perukyah yang berwibawa? Siap. Jangan panik. Siap. Nanti perukyah nggak hafal ayat, bawa buku, nggak berwibawa itu. Pasiennya kesurupan hilang hafal ayat. Nah, misalkan Kitoha rukyah janda 25 tahun, anaknya itu bukan jandanya, anaknya janda itu 25 tahun, jandanya 70 tahun, kepalanya musik di rukyah Kitoha. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba tangannya mencengkeram, takut Kitoha. Saya dari kecil baca Fatihah nggak pernah kesurupan. Tiba-tiba setelah saya pelatihan 350 kesurupan. Karena nanti setelah mobil puter kayak si Qur'annya masuk. Dan nanti hanya lihat kamu aja orang yang bisa muntah. Saya sering lewat di pondok mana itu di Asep Bagus, pondok-pondok itu saking penting lihat saya kesurupan. Makanya saya nggak mau jadi imam. Mau sholat nanti saya kalau sudah pegang ini banyak yang kesurupan. Ayo hadir. Setelah itu apa? Jadi nggak boleh takut juga. Kalau takut nggak usah jujur saja di rumah sambil nonton. Jadi macam kemudian di obat saya tak takut. Ini mah orangnya suka makan biskuit, makanya sekuat macam. Saya tak takut. Tiba-tiba ditanya si jin sama itu, ayo keluar, nggak mau. Ayo keluar, nanti saya malu dilihat teman saya. Kamu nggak keluar. Ayo dong keluar kerjasama. Saya rekam tak upload di YouTube. Kamu nggak keluar. Waduh, saya nanti malu. Kamu ini. Biasa kerjasama kamu nggak mau. Sesudah itu diambilkan buku mulai mukadimah sampai buku bolak balik
ya udah daripada kamu malu keluar aja ya aku lagi pulang uang ya bukan keluar langsung utang bingung itu astagfirullah wah akhirnya kopiannya sendiri maka nggak boleh Pak. Siapa Pak? Belum gitu ha? Siap tidak Pak? Yang ketiga, syaratnya apa? Hafal ayat rupiah tirukan saya. Siap. Menghafal ayat ini. Jika saya tidak hafal, saya siap. Saya siap untuk tidak mendapat piagam. Nanti kalian setelah pelatihan jam 3 itu dikasih piagam. Tapi khusus orang yang hafal itu. Kalau tidak hafal, tidak dapat piagam. Emangnya piagam buat apa? Emangnya kalau ada orang kesurupan terus kamu ngomong, keluar! Saya punya piagam. Oke. Ayo,